Provinsi DKI Jakarta per 10 April mendatang akan memberlakukan aturan PSBB guna memutus mata rantai penyebaran virus corona. Meski demikian, aturan ini belum diikuti penerapannya di sejumlah daerah penyangga ibu kota seperti Bogor, Bekasi, Depok, dan juga Tangerang. Padahal daerah-daerah ini jika dilihat dari aktivitas dan mobilitas penduduknya secara nyata tidak dapat dipisahkan dari ibu kota Jakarta. Karenanya kini diperlukan adanya peraturan yang terintegrasi dan mengikat bagi warga yang berada di kawasan penyangga Jakarta, yaitu wilayah Debotabek, agar upaya pencegahan penularan corona berjalan efektif. Pemirsa, kita akan memperbincangkan hal ini dengan Gubernur Provinsi Banten, Wahidin Halim. Selamat sore Pak Wahidin. Apa kabar Pak Gubernur, sehat? Baik, alhamdulillah. Ya, Pak Gubernur, DKI Jakarta tanggal 10 atau sebentar lagi akan segera memberlakukan PSBB. Nah, kita tahu bahwa warga DKI Jakarta atau sebaliknya banyak yang bekerja atau bertempat tinggal di wilayahnya Bapak ini, Pak. Bagaimana ini kaitannya, Pak? Kita lagi rapat konsolidasi melalui video conference sekarang lagi berlangsung antara Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Bogor, dan para bupati wali kota yang berada di wilayah Jabodetabek ya. Dan tadi sudah secara terbuka, demokratis, berdiskusi panjang. Sepakat bahwa perlu pendalaman lebih lanjut, diskusi lebih lanjut yang berkaitan peraturan Gubernur Jakarta yang akan diterbitkan pada tanggal 10. Tapi pada prinsipnya kita sepakati bahwa PSBB yang dilakukan di Jakarta itu juga mencoba mengintegrasikan dan mewadahi kepentingan masyarakat di sekitarnya, yaitu Tangerang Raya kalau dari perspektif Banten. Jadi kita berharap bahwa apa yang dilakukan oleh Jakarta tetap mempertimbangkan eksistensi dan kehadiran Provinsi Banten dalam ini wilayah Tangerang Raya. Yang kedua, kita juga sedang mencoba untuk merumuskan, memformulasikan kedalaman dari peraturan gubernur itu sendiri, lebih-lebih yang menyangkut teknis, perlu dibangun, sudah dibangun kesepakatan supaya ada koordinasi dan sinkronisasi di antara pemerintahan sendiri dengan mengesampingkan batas-batas wilayah pemerintahan. Tapi yang lebih diutamakan adalah bagaimana bersama-sama kita melawan corona. Karena memang ini tidak lagi kita bicara dan perkarakan batas wilayah, tapi menyangkut kepentingan yang sejak lama memang ini masyarakat yang ada di sebaliknya masyarakat Tangerang yang ada aktivitas kegiatannya atau aktivitas sosial itu juga ke Jakarta yang tidak bisa lagi dipisahkan dari sisi transportasi, dari sisi pekerjaan, dari pokoknya hubungan-hubungan sosial dan lain sebagainya sudah menyatu. Sehingga kemarin memang saya mengusulkan melalui ratas Wakil Presiden agar Jakarta dan Jabodetabek terkoordinasi dengan baik. Satu langkah, satu gerak, dan bersepakat untuk sama-sama melawan corona. Pak Gub, Tangerang Raya misalnya, Pak, khusus Tangerang Raya misalnya, apakah Anda akan mengeluarkan keputusan PSBB dari Pemprov Banten sendiri atau Tangerang Raya terkait langsung ikut dengan keputusan dari Provinsi DKI Jakarta, Pak Gub? Tetap kemarin sepakatannya bahwa PSBB ini diajukan oleh masing-masing kota kabupaten wilayah Jabodetabek. Artinya wilayah Tangerang Raya. Kemarin juga sudah kita perintahkan karena wali kota dan bupati yang tahu detail persoalannya, tahu masalahnya, paham karakternya dan lain sebagainya. Nanti ketika diajukan pada hari ini, baik oleh Jawa Barat maupun Banten, memberikan dukungan dan supporting pada apa yang diajukan oleh kota Kabupaten Tangerang Raya, tentunya disandingkan
bagaimana penata laksanaannya yang saya kira nanti akan terbit PSBB Tangerang Raya yang tidak jauh berbeda baik secara prinsip maupun dari sisi hukumnya yang berbeda dengan apa yang sudah ada di Jakarta yang sudah disinkronkan. Karena pada dasarnya kemarin keputusan rapat terbatas itu BNPB bilang ajukan aja masing-masing kota, kabupaten, supaya tidak ada kesan top down, lalu nanti akan disepakati di tingkat kementerian. Ya, Pak Saya kira ini kalau misalnya kita bicara Tangerang Raya atau Tangerang Kabupaten dan Kota misalnya, ini kan memang lebih dekat berbatasan dengan DKI Jakarta. Banyak warga yang lalu lalang melalui jalur utama antara DKI dengan Banten, khususnya Tangerang Kabupaten dan Kota. Tapi kalau dilakukan PSBB di wilayah Tangerang Raya, Pak Gubernur, bagaimana dengan daerah lain Kabupaten Kota di Provinsi Banten sendiri? Apakah tidak akan terkena imbasnya secara langsung, Pak? Yang pertama kalau lihat dari PSBB Jakarta itu kan masih ada kelonggaran, masih boleh orang datang, masih baik mobil umum, mobil kendaraan umum hanya dibatasi kapasitas bangku. Berarti kan masih boleh orang datang. Yang kedua boleh mobil pribadi hilir mudik. Dan kita Banten melihat bahwa Tangerang Raya itu udah epicentrum bagi Banten. Yang kedua, ya, untuk mendapatkan penetapan PSBB itu kan dipenuhkan berbagai persyaratan. Yang pertama adalah adanya tren dan kecenderungan kenaikan yang positif terhadap menjalarnya Corona 19 ini. Nah kalau di Banten saya lihat daerah-daerah masih belum terlihat kecenderungannya. Jadi tidak cukup alasan untuk kebijakan PSBB. Gitu nggak Banten secara keseluruhan, memang hanya Tangerang Raya yang cukup alasan untuk mengajukan PSBB. Yang kedua, fasilitas dan sebagainya. Bisa jadi, tapi saya tidak berharap bisa jadi satu saat, kalau tidak kita adakan PSBB di Tangerang Raya, akan merambat dengan cepat masuk ke wilayah Banten lainnya. Namun kalau ternyata memang Banten secara keseluruhan bagian dari merupakan epicentrum, atau juga yang dikenal sebagaimana Jakarta, ya tentunya kita juga akan kita pertimbangkan untuk mengajukan PSBB. Tapi satu hal yang harus dipertimbangkan matang, bahwa Banten itu pun daerah industri, ya kan, yang tentunya juga kita tidak bisa memblokir atau menahan terjadinya mobilisasi di Banten itu sendiri. Ini akan menjadi pertimbangan kita. Tapi yang saya prioritaskan memang Tangerang Raya memang harus segera melakukan upaya-upaya PSBB tadi. PSBB. Baik, Pak Gub, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami. Pemirsa, kami segera kembali setelah yang berikut ini.